Laporan 3.700 ASN Kabupaten Pati penerima bansos ditepis tidak benar oleh Bupati Haryanto. Bendera kuning dikibarkan oleh sejumlah pedagang di Kota Tegal guna kritik sosial kepada wali kota. Untuk menambah presentase vaksin di Klaten, Pemkab Klaten adakan program vaksinasi berhadiah sepeda motor. Ya, selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Masih mewabahnya virus corona hingga saat ini berimplikasi pada penyesuaian rencana anggaran pendapatan belanja daerah mengalami defisit tak sesuai dengan target belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keputusan pimpinan DPRD dari Raperda tentang APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2022 yang telah disepakati dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD telah selesai dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui keputusan Gubernur dengan nomor 180/124 awal bulan lalu. Hasil rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah, struktur anggaran pendapatan belanja daerah yang meliputi pendapatan sebesar 1.700 miliar rupiah dengan belanja sebesar 1.800 miliar rupiah, terjadi defisit anggaran sebesar 59 miliar rupiah, sedangkan penerimaan pembayaran 101 miliar rupiah dengan pengeluaran pembiayaan 42 miliar rupiah terdapat surplus 59 miliar rupiah. Wakil Bupati Batang Suyono menjelaskan untuk RAPBD tahun 2022 mendapat evaluasi gubernur yang berdampak pada pengurangan anggaran dari yang semula diajukan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari rencana awal pengajuan mencapai 2 triliun rupiah, mengalami defisit anggaran mencapai 59 miliar rupiah. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan pemerintah masih fokus dengan penanganan virus corona, salah satunya untuk pembiayaan kesehatan masyarakat paling banyak menyedot pembiayaan pada anggaran belanja daerah. Evaluasi hasil pembahasan anggaran APBD 2022 yang tentu karena pandemi seperti ini tetap focusing. Ya, masih banyak anggaran yang bersifat ke kesehatan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Batang Maulana Yusuf mengatakan adanya defisit anggaran pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif dalam mengatur penggunaan anggaran. Ada beberapa catatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, khususnya pengguna anggaran untuk lebih selektif dalam memberi kebijakan skala prioritas urgent. Pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Batang untuk segera membuat peraturan Bupati supaya penyerapan anggarannya bisa lebih efisien dan tepat sasaran, bermanfaat terhadap masyarakat banyak. Hasil evaluasi gubernur, ada beberapa catatan dari hasil evaluasi gubernur tersebut dan kami merekomendasikan DPRD Kabupaten Batang untuk eksekutif segera menindaklanjuti dan untuk segera dibuat peraturan bupatinya agar sesuai dengan target waktu yang sudah disepakati, ya, dengan defisit 59,9 miliar. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah dalam penetapan rencana APBD tahun anggaran 2022 terdapat 6 poin catatan penting yang harus dijalankan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Batang dalam penggunaan anggaran tersebut. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kesal akses masuk kawasan alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah ditutup portal oleh Wali Kota Tegal, puluhan pedagang dan pemilik toko kibarkan bendera kuning. Bendera tersebut sebagai tanda matinya perekonomian para pedagang dan pemilik toko di lokasi tersebut. Inilah aksi puluhan pedagang dan pemilik toko yang tergabung Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin sore yang mengibarkan bendera kuning tanda matinya pada perekonomian di lokasi tersebut. Para pedagang mengaku kesal sejak 4 bulan terakhir akses masuk alun-alun ditutup portal atas perintah Wali Kota Tegal. Padahal selama 2 tahun pandemi mereka sudah terpuruk karena penerapan PPKM darurat hingga PPKM level 4 sehingga omset penjualan menurun drastis hingga 70%.
Beberapa bulan lalu mereka telah mengirimkan surat keberatan penutupan alun-alun mulai pukul 17.30 hingga 12 malam kepada Wali Kota Tegal Dedion Supriyono. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan. Ketua Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Tegal Anis Yuslam mengatakan, pemasangan bendera kuning tersebut sebagai tanda matinya roda perekonomian di kawasan alun-alun sekaligus kritik sosial. Menurutnya di kawasan alun-alun yakni di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Jalan Pancasila terdapat 70 toko serta ratusan pedagang. Setelah mendapat rekomendasi dari DPRD secara kelembagaan, kami bersepakat PPKAT untuk memasang bendera kuning tanda kematian dalam hal ekonomi, karena adanya portal-portal yang dipasang di setiap sudut jalan menuju alun-alun dan Jalan Pancasila. Ya, lihat ekonomi di seputar alun-alun ini bisa mulai lagi, apalagi Tegal sudah masuk PPKM level 1. Saat ini pihaknya baru memasang 100 bendera kuning. Pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan menggugat class action Wali Kota Tegal jika rekomendasi DPRD Kota Tegal untuk membongkar portal diabaikan oleh Wali Kota. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini bawa apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong ketok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Rapat koordinasi persiapan pelajaran tatap muka di Kabupaten Pati digelar Rabu pagi. Pada rapat koordinasi tersebut, pelajaran tatap muka rencananya akan digelar usai Natal dan Tahun Baru.
Pemerintah Kabupaten Pati bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menggelar rapat koordinasi persiapan pelajaran tatap muka terbatas. Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati ini turut dihadiri beberapa kepala sekolah dari mulai PAUD sampai dengan SMA yang ada di Kabupaten Pati, serta pihak-pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto pada kesempatannya mengungkapkan jika PTM terbatas rencananya akan digelar usai Natal dan Tahun Baru. Bupati Haryanto mengungkapkan akan melihat ada atau tidaknya kasus setelah Nataru atau di masa inkubasi sekitar 14 hari. Bupati Haryanto juga menegaskan bahwa tidak semua siswa nantinya akan masuk ke kelas, melainkan dibagi menjadi 50% per 50% untuk mengikuti pelajaran secara daring dan mengikuti pelajaran di kelas. Ini saya bersama Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kadisdikbud, kemudian Dewan Pendidikan mengundang seluruh kepala sekolah SMP, kemudian koordinator satuan pendidikan, pengawas, penilai, kemudian perwakilan kepala sekolah SD dan perwakilan kepala sekolah TK maupun PAUD, yang lain lewat daring, dalam rangka untuk mempersiapkan pendidikan tatap muka terbatas. Rencana pendidikan tatap muka terbatas ini nanti kita laksanakan setelah Nataru, jeda atau inkubasinya paling tidak kurang lebih 14 hari. Setelah tidak ada kasus. Kalau tidak ada kasus, nanti akan kita berlakukan pendidikan secara keseluruhan secara terbatas 50%. Sedangkan yang 50% daring nanti gantian diatur teknis oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarno mengimbau untuk sekolah-sekolah agar menerapkan SOP yang jelas. Ia menambahkan bahwa pentingnya SOP untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah agar terhindar menjadi klaster COVID-19. Winarno juga mengungkapkan bahwa jika nanti terdapat baik itu guru maupun siswa yang positif COVID-19, maka PTM terbatas di sekolah tersebut akan diberhentikan sementara atau disterilisasi. Namun setelah semua aman akan kembali melaksanakan PTM terbatas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Winarno berharap pelajaran tatap muka terbatas secara keseluruhan di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan aman. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berbicara tentang PPKM Nataru, pemerintah resmi membatalkan rencana kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia pada periode Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme perumusan kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut yang direncanakan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kita terhubung dengan Galuh untuk mengetahui timeline kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia yang akhirnya dibatalkan. Silakan Galuh. Baik, terima kasih Amanda. Pemirsa, pembatalan rencana kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang menarik perhatian berbagai pihak. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat aturan yang lebih seimbang dan tidak menyamaratakan aturan PPKM di semua wilayah pada periode Nataru mendatang. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme perumusan kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut yang direncanakan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Dan berikut timeline kebijakan PPKM level 3 serentak se-Indonesia yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Pada 17 November 2021, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi menyatakan, selama libur Nataru seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM level 3 sehingga ada keseragaman. Secara nasional sudah ada kesepakatan. Aturan yang berlaku di Jawa dan Bali dan luar Jawa Bali akan diseragamkan, ujar Menko PMK Muhadjir Effendi pada Rabu 17 November 2021. Pada tanggal 18 November 2021, Menko PMK Muhadjir Effendi juga menyatakan bahwa rencana pemerintah akan memperketat mobilitas masyarakat selama periode Nataru mendatang.
Muhadjir juga menyatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 yang nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM level 3. Kemudian Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan arahan terkait rencana penerapan PPKM level 3 saat Nataru. Pada tanggal 22 November, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana penerapan PPKM level 3 di Indonesia pada saat Natal dan Tahun Baru ini agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin 22 November 2021. Dalam hal ini, Presiden Jokowi juga meminta pihak terkait untuk menyampaikan kenaikan kasus COVID-19 di Eropa kepada masyarakat. Presiden menilai hal tersebut sebagai latar belakang pengambilan keputusan dari pemerintah. Di tanggal yang sama, pada 22 November tersebut, muncullah surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Dan setelah terbitnya SE tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima banyak kritikan dan penolakan dari masyarakat terkait kebijakan tersebut. Pada tanggal 25 November, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menerima penolakan terkait penerapan PPKM level 3 dari berbagai kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut menegaskan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran COVID-19 dari periode Nataru mendatang. Dan akhirnya pada 6 Desember 2021 lalu, pemerintah sepakat untuk membatalkan aturan penerapan PPKM level 3 tersebut di seluruh Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 2021, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan berbagai pengetatan, ujar Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa 7 Desember 2021. Lalu dasar keputusan pembatalan penerapan PPKM level 3 tersebut berdasarkan beberapa poin. Poin yang pertama berdasarkan asesmen dari pihak terkait hingga 4 Desember 2021 lalu. Kemudian yang kedua, jumlah kabupaten atau kota yang masih di tahap level PPKM 3 berjumlah 9,4%. Atau hanya 12 kota atau kabupaten di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian untuk vaksinasi di Jawa dan Bali, vaksinasi di Jawa dan Bali level 1 atau di dosis 1 mencapai 76%, sedangkan di dosis kedua mencapai hampir 56%. Dan vaksinasi untuk lansia dosis pertama di Jawa dan Bali mencapai 64% dan dosis kedua mencapai 42%. Keputusan penerapan kebijakan PPKM level 3 juga disampaikan oleh Wakil DPR RI Sufmi Dasko yang menyatakan keputusan pemerintah dalam pembatalan penerapan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia telah melalui kajian dan pemantapan. Kemudian dari berbagai keputusan dan juga kebijakan dari pemerintah tersebut, menurut Imendagri yang telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan dari berbagai sektor, terutamanya untuk perjalanan dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pembatasan luar negeri periode Nataru yang pertama, pemerintah akan memperketat pembatasan di berbagai wilayah di Indonesia. Syarat penumpang luar negeri yaitu melampirkan hasil tes PCR negatif 2 kali 24 jam, kemudian juga melakukan karantina 10 hari di Indonesia. Kemudian untuk syarat perjalanan masyarakat, baik perjalanan udara, laut maupun darat, yaitu yang pertama, wajib vaksinasi lengkap dan hasil tes COVID-19 dengan catatan orang dewasa tanpa vaksinasi tidak bisa berpergian jarak jauh, sedangkan anak-anak wajib melampirkan tes negatif PCR berlaku 3 kali 24 jam,
yaitu untuk perjalanan udara, kemudian tes antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat dan laut. Lantas bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kenaikan kasus COVID-19 di momen Nataru mendatang? Dan saat ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian telah menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang berbagai kepala daerah, baik kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia, untuk ikut merumuskan aturan pembatasan yang nantinya diberlakukan pada saat Nataru mendatang. Dan apa saja keputusannya, kita tunggu saja dari pemerintah. Kembali ke Amanda. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika bantu bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Bupati Pati Haryanto mengklarifikasi dugaan 3.700 ASN di Kabupaten Pati mendapat bantuan sosial. Bupati Haryanto menyebut pemberitaan media perihal 3.700 ASN di Kabupaten Pati menerima bansos tidak benar.
ditemui usai menghadiri acara rapat koordinasi persiapan pelajaran tatap muka terbatas di Pendopo Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto mengklarifikasi perihal pemberitaan 3.700 ASN di Pati menerima bantuan sosial. Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa berita 3.700 ASN di Kabupaten Pati menerima bansos tidak benar. Ia menyebut bahwa hanya 2 ASN di Kabupaten Pati yang terdaftar sebagai daftar penerimaan bantuan sosial. Data tersebut dikatakan Bupati Haryanto setelah pihaknya menghubungi dan mengcross-cek ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Pati. Bupati Haryanto menegaskan bahwa saat ini pihaknya akan memanggil 2 ASN yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial untuk dimintai kesediaannya untuk mengembalikan bantuan sosial yang diterima dan kemudian diberikan kepada warga lain yang membutuhkan. Bansos tidak seperti yang disampaikan di media. Kalau di media kan ada 3.000 sekian. Setelah kita cocokkan dengan data PNS atau ASN yang ada di BKPP, memang ada 2 ASN. Ya, saya suruh panggil, saya suruh mengembalikan agar diterima kepada yang berhak. Ya, kebetulan 2 ini ya mungkin tidak sengaja karena apa? Karena pada dia kan kebetulan mungkin terdaftar dan tidak lama tidak mengajarnya itu karena pandemi COVID ini. Jadi nanti saya suruh kembalikan, kita diserahkan kepada warga yang memang betul-betul berhak menerima. Disinggung mengenai apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada 2 ASN penerima bantuan sosial, Bupati Haryanto menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi keduanya karena menurutnya hal itu merupakan ketidaksengajaan karena namanya kebetulan terdaftar sebagai penerima bansos. Sanksinya sanksi apa? Itu dia tidak sengaja, kecuali kalau dia itu sengaja minta ya, itu kan nggak ada unsur kesengajaan. Jadi sudah ada itikat, nanti dipanggil akan dikembalikan dan nilainya juga nggak banyak. Dikatakan Bupati Pati Haryanto, kedua ASN yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial merupakan seorang guru yang lama tidak mengajar karena pandemi COVID-19. Bupati juga menegaskan bahwa polemik tersebut sudah selesai dan sudah terklarifikasi dengan tidak benarnya 3.700 ASN di Kabupaten Pati yang menerima bantuan sosial. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Dalam rangka tuntas vaksin di Kabupaten Klaten, berbagai cara terus dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Klaten, salah satunya menarik perhatian warga dengan program vaksinasi berhadiah sepeda motor. Harapannya, di bulan Desember ini capaian vaksin di Klaten bisa mencapai sesuai target, yaitu 80%. Sejak pagi, Pasar Serago Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, dipadati warga yang hendak mengikuti vaksinasi. Mereka yang belum mengikuti vaksinasi menyempatkan ikut suntik vaksin, terlebih lagi pelaksanaan vaksinasi tersebut berhadiah, salah satunya sepeda motor. Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan vaksinasi berhadiah ini sebagai salah satu cara pemerintah dengan menggandeng berbagai pihak guna menarik warga yang belum vaksinasi untuk segera ikut vaksinasi agar Klaten tuntas vaksin segera bisa terwujud. Menurut Bupati, walaupun capaian vaksin belum sesuai target yaitu 80% pada bulan November, namun Bupati optimis jika bulan Desember ini vaksinasi di Kabupaten Klaten bisa mencapai 80%, mengingat saat ini capaian vaksin di Klaten sudah mencapai 78,9% dan ketersediaan vaksin masih mencukupi sesuai capaian target. Kegiatan ini sangat bagus, antusias sekali, diikuti oleh masyarakat dan kita lihat memang sepertinya tidak hanya lansia saja yang semuanya ikut dan kondisinya kayak baik-baik. Sebenarnya untuk menarik kesadaran masyarakat untuk divaksin saja. Dan nanti kita lakukan di tiga pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Sebagian warga mengaku belum mengikuti vaksinasi dengan alasan pekerjaan dan ada juga akibat kondisi badan yang belum fit. Semoga sehat. Ya pertama kan bebas corona gitu ya. Rezeki hadiah juga ya, Bu? Oh iya. Upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Klaten akan terus dilakukan sehingga target vaksinasi akan tercapai di akhir tahun ini. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV melaporkan.
Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat yang bekerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sudah lama kita